You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hasil race MotoGP Catalunya 2025, dominasi Marc Marquez terhenti, sang adik Alex Marquez tampil perkasa di tanah kelahiran. Drama dan kejutan mewarnai balapan utama MotoGP Catalunya 2025. Untuk pertama kalinya musim ini, dominasi Marc Marquez terhenti dan ironisnya, yang menghentikannya adalah sang adik kandung sendiri, Alex Marquez, pembalap BK8 Gresini Ducati. Dalam pertarungan sengit di tanah kelahiran mereka, Alex keluar sebagai juara, mengalahkan sang kakak yang harus puas finish di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah, tidak hanya karena pertarungan antar kakak adik di papan atas, tetapi juga karena ini adalah kemenangan kedua Alex di musim 2025. Lebih spesial lagi, itu terjadi di hadapan publik Catalunya yang penuh semangat mendukung dua pembalap lokal tersebut. Saat lampu start padam dan mesin-mesin mulai meraung di sirkuit de Barcelona Catalunya, Marc Marquez langsung menunjukkan mengapa ia menjadi favorit juara musim ini. Start dari posisi ketiga, pembalap Ducati Lenovo tersebut segera melesat memimpin, memanfaatkan performa luar biasa Desmo Sedici EP25. Namun, sejak awal, Alex Marquez tidak membiarkan sang kakak terlalu nyaman. Start dari posisi pole, Alex kehilangan posisi pertamanya. Di posisi kedua, Alex membayangi setiap manuver Marc dengan presisi tinggi. Sementara itu, pembalap muda sensasional Pedro Acosta juga turut meramaikan persaingan di barisan depan. Ketegangan meningkat hanya beberapa detik kemudian, ketika Marco Bezzecchi terjatuh di tikungan 1 saat mencoba menyalip dari sisi dalam. Insiden tersebut juga menyeret Fabio Di Giannantonio, yang tak sempat menghindar dan akhirnya harus ikut menyudahi balapan lebih awal. Dua nama besar langsung out, membuat dinamika race berubah total. Lap demi lap berlalu, duel kakak adik semakin menjadi sorotan utama. Pada lap keempat, kejutan terjadi. Di tikungan 1 yang sama tempat banyak drama hari itu, Alex Marquez mengambil alih pimpinan balapan. Sebuah manuver brilian yang menunjukkan keberanian dan ketenangan sekaligus, membuat tribun Catalunya bergemuruh. Marc tidak tinggal diam. Beberapa kali ia mencoba mengambil kembali posisinya, tapi Alex tampak begitu solid, memaksimalkan grip ban dan memanfaatkan keunggulan pengereman di sektor-sektor teknikal. Marc sempat tertangkap kamera melirik ke bagian depan motornya, seolah sedang berusaha menjaga suhu ban depan agar tetap stabil. Situasi ini memberikan ruang bagi Alex untuk menjaga ritme dan memperlebar jarak sedikit demi sedikit. Di belakang mereka, Enea Bastianini mulai menunjukkan taring. Pembalap KTM Tech3 itu tampil agresif dan konsisten. Setelah melewati Pedro Acosta di lap ke-10, Bastianini berhasil memangkas jarak kedua Marquez yang berada di depan. Pada lap ke-12, Bastianini mencatat waktu terbaiknya yang nyaris menyamai torehan Marc dan Alex. Sinyal bahaya pun mulai terasa. Akankah ini menjadi duel 3 arah di akhir race? Namun seiring bertambahnya lap, performa Bastianini perlahan menurun. Ban belakangnya terlihat mulai kehilangan grip, membuatnya kesulitan menjaga kecepatan saat keluar tikungan. Alhasil, harapannya untuk mengganggu duel Marquez bersaudara pun perlahan pupus, meski ia tetap berhasil mempertahankan posisi ketiga hingga garis finish. Sementara itu, Pedro Acosta yang sempat menjanjikan di awal justru mengalami penurunan signifikan. Konsistensinya terganggu, dan ia harus puas finish di luar podium. Sebuah pelajaran berharga bagi sang rookie yang masih mencari stabilitas di musim perdananya. Memasuki 5 lap terakhir, tensi memuncak. Alex Marquez yang semula hanya unggul 0,3 detik atas Marc, mulai membuka jarak. Di lap ke-21, gap mereka melebar menjadi 0,8 detik, angka yang terasa besar di level kompetisi MotoGP. Marc Marquez tampak berusaha keras mengejar, tapi jelas bahwa Alex hari itu tampil di level berbeda. Dengan gaya balap yang lebih sabar dan kalkulatif dibanding tahun-tahun sebelumnya, Alex menjaga ritme tanpa melakukan kesalahan sekecil apapun. Hingga akhirnya, di garis finish, bendera kotak-kotak berkibar menyambut Alex Marquez sebagai pemenang MotoGP Catalunya 2025. Marc menyusul di posisi kedua dengan ekspresi campur aduk, antara bangga dan kecewa. Di podium, senyum keduanya mengisyaratkan betapa spesialnya momen ini. Sebuah duel keluarga yang tak akan terlupakan.
Saya tidak percaya. Menang di Catalunya, di depan keluarga dan fans sendiri, melawan kakak saya yang luar biasa. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan, ujar Alex Marquez penuh emosi saat diwawancarai usai balapan. Marc Marquez, meski gagal menang, tetap menunjukkan kelasnya sebagai juara sejati. Hari ini bukan hari saya. Alex sangat kuat dan layak menang. Saya bangga padanya, kata Marc sambil menepuk bahu sang adik di podium. Sementara itu, Bastianini yang finish ketiga juga tak luput dari pujian. Kami punya kecepatan, tapi ban belakang tidak bertahan. Saya senang bisa membawa pulang podium, ujarnya singkat. Dengan hasil ini, Marc Marquez masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2025, namun jaraknya mulai terpangkas. Alex Marquez, berkat kemenangan ini, naik beberapa peringkat dan mulai menjadi ancaman serius di paruh kedua musim. MotoGP 2025 pun kini semakin panas. Gelar dunia gagal dikunci lebih cepat. Akankah Marc Marquez mampu mengunci di Jepang? Atau apakah Alex bisa tampil seperti performa di Barcelona ini, sehingga kembali mundur? Semesta mendukung Marc Marquez di Barcelona. Sirkuit Catalunya, Barcelona, menjadi saksi bisu sebuah kisah tak terduga dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Di tengah persaingan saudara sekandung yang mendebarkan, semesta seolah memberikan restu kepada sang kakak, Marc Marquez, untuk semakin mendekatkan diri pada mahkota juara. Ironisnya, langkah besar itu justru terjadi setelah sang adik, Alex Marquez, terjatuh saat sedang memimpin balapan sprint. Marc Marquez datang ke Barcelona bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk melihat adiknya tampil solid di depan publik sendiri. Ia tahu bahwa Alex punya kecepatan dan ritme yang bagus untuk meraih kemenangan. Namun takdir berkata lain. Alex mengalami kecelakaan di tikungan 10, 4 lap sebelum finish, saat sedang unggul 1,6 detik atas Marc. Momen itu menjadi titik balik balapan. Dari posisi kedua, Marc Marquez dengan tenang melaju ke garis finish dan meraih kemenangan ke-14 dalam sprint musim ini. Sebuah hasil yang tidak hanya memberinya tambahan poin, tetapi juga memperlebar jarak di klasemen menjadi 187 poin dari Alex yang masih bertahan di posisi kedua. Kini, gelar juara MotoGP 2025 tinggal sejengkal lagi bagi Marc. Dengan 3 balapan tersisa, balapan utama di Barcelona serta sprint dan balapan utama di Misano. Ia hanya perlu meraih 35 poin lebih banyak dari Alex untuk bisa mengunci gelar lebih awal di Misano. Misi sulit, namun bukan mustahil. Apalagi, semesta seperti terus menghadiahinya keberuntungan demi keberuntungan. Marc sendiri tak menutupi bahwa kemenangan kali ini terasa aneh. Ia mengakui bahwa sempat menyerah dalam mengejar Alex karena merasa sang adik terlalu cepat. Namun, justru setelah ia mengendurkan tekanan, Alex malah kehilangan fokus dan terjatuh. Sebenarnya saya sudah menyerah karena dia lebih cepat dari saya. Tapi mungkin, ketika saya menyerah, dia menjadi terlalu rileks dan dia kecelakaan di tikungan 10, kata Marc di Parc Ferme dengan nada getir namun jujur. Kemenangan itu memperpanjang rekor impresif Marc musim ini dan membawa harapan baru untuk mengunci gelar lebih cepat dari rencana semula. Meski sebelumnya menargetkan Motegi, Jepang, atau Mandalika, Indonesia, sebagai tempat mengunci gelar, kini Misano pun menjadi peluang realistis. Namun Marc tetap realistis. Ia tahu Alex punya kecepatan dan motivasi besar untuk membalas di balapan utama. Terlebih, dalam sesi simulasi balapan, Alex tampil dominan. Dia, Alex, akan memiliki kesempatan lain besok. Dia punya pace balapan yang bagus. Apapun itu, kami senang bisa kompetitif di sirkuit yang sebelumnya sulit bagi kami. Anda bisa lihat saya di batas kemampuan, saya bahkan nyaris terjatuh, kata Marc sambil menunjukkan luka di siku kirinya. Di balik kemenangan Marc, ada juga cerita menarik dari 2 pebalap lain yang melengkapi podium, Fabio Quartararo dan Fabio Di Giannantonio. Quartararo tampil luar biasa dengan Yamaha YZR M1-nya. Start dari posisi ketiga, ia langsung terlibat duel sengit dengan Marc Marquez sejak lap pertama. Setelah berhasil mengamankan posisi kedua, ia harus bertahan dari tekanan pebalap muda agresif, Pedro Acosta. Ini sangat berarti. Bertarung melawan Marquez bersaudara dan Acosta, sungguh pertarungan super. Setelah beberapa balapan sulit di Austria dan Hungaria,
Bisa kembali bersaing di depan sangat menggembirakan, ungkap Quartararo penuh emosi. Sementara itu, Di Giannantonio juga tampil gemilang. Start dari posisi ke-6, pebalap Pertamina Enduro VR46 ini tampil konsisten dan menyalip para pebalap KTM sebelum akhirnya finish di posisi ketiga terbantu oleh insiden Alex. Namun yang paling menarik, Di Giannantonio secara terbuka menyebut bahwa keberuntungan benar-benar berpihak pada Marc. Saya melakukan start yang sangat bagus, berusaha mengejar Fabio, dan jelas ada hadiah kecil dari Alex dan kami mengambil itu. Tapi jujur saja, bahkan semesta tampaknya mendukung Marc kali ini. Semua berjalan mengarah ke dia. Ya, ini balapan, dan saya senang bisa naik podium, ujar Di Giannantonio dengan senyum lebar. Pernyataan itu seolah mengukuhkan keyakinan bahwa memang ada kekuatan tak kasat mata yang mendorong Marc menuju gelar juara dunia musim ini. Kini seluruh perhatian tertuju pada balapan utama di Barcelona dan bagaimana hasilnya akan mempengaruhi perebutan gelar. Jika Alex mampu bangkit dan memangkas jarak poin, maka drama perebutan gelar akan berlanjut. Namun, jika Marc kembali menang, peluang mengunci gelar di Misano akan semakin besar. Apapun yang terjadi, satu hal sudah pasti, musim MotoGP 2025 telah menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah, terutama dengan kisah dua bersaudara yang bersaing di puncak. Alex masih punya waktu untuk membalas. Tapi sejauh ini, seperti yang dikatakan oleh lawan sekaligus rekan sekelasnya, bahkan semesta pun tampaknya sedang mendukung Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Sprint Race MotoGP Catalunya 2025, Alex Marquez jatuh, Marc Marquez juara. Drama, emosi, dan kejutan besar tersaji dalam Sprint Race MotoGP Catalunya 2025 di sirkuit Montmeló, Barcelona, Sabtu 6 September malam waktu Indonesia Barat. Balapan yang berlangsung selama 12 putaran ini menyuguhkan ketegangan sejak lampu start padam hingga bendera finish dikibarkan terutama bagi dua bersaudara, Alex dan Marc Marquez. Alex Marquez mengawali balapan dengan sempurna dari posisi pole. Sejak awal, ia menunjukkan performa luar biasa, langsung melesat meninggalkan rival-rivalnya. Di belakangnya, Fabio Quartararo dan Marc Marquez berebut posisi, disusul Pedro Acosta yang agresif di awal lap. Namun, dominasi Alex tak terbendung. Pedro Acosta yang sempat menyodok ke depan, langsung disalip kembali oleh Quartararo. Di lap kedua, tensi meningkat. Quartararo dan Marc Marquez terlibat duel sengit, bahkan sempat adu kontak. Tapi Marc, sang juara dunia 8 kali itu, tampil lebih tangguh dan berhasil mengambil alih posisi kedua. Sementara Alex nyaman di depan dengan selisih sekitar 0,6 detik dari Marc, pertarungan di belakangnya kian panas. Quartararo tak mau kehilangan ritme dan terus membayangi Marc. Pedro Acosta yang sempat mengancam malah merosot ke posisi kelima setelah disalip oleh rider Gresini, Fabio Di Giannantonio. Drama belum berhenti. Di lap ke-8, dua nama besar, Jorge Martin dan Franco Morbidelli terjatuh, mengakhiri harapan mereka di sprint race. Tak lama, Aldeguer tergelincir di tikungan kelima dan secara tidak sengaja menghantam Marco Bezzecchi. Keduanya pun gagal melanjutkan balapan. Masuk lap ke-9, Alex Marquez masih unggul 1,1 detik dari sang kakak, Marc. Semua tampak berjalan sempurna. Sirkuit Catalunya seolah menjadi panggung kejayaan bagi Alex. Namun, nasib berkata lain. Alex Marquez tiba-tiba kehilangan grip bagian depan motornya dan terjatuh dengan keras. Penonton di tribun terdiam sejenak, tak percaya apa yang mereka lihat. Rider yang sejak awal memimpin, harus menyudahi balapan lebih awal, hanya 3 lap sebelum finish. Marc Marquez, yang melaju di belakangnya, langsung mengambil alih pimpinan balapan. Aku melihat Alex jatuh tepat di depan mataku, ucap Marc usai balapan. Itu momen sulit, karena dia sangat cepat hari ini. Tapi saya tahu dia akan bangkit. Dia punya kecepatan yang luar biasa. Setelah insiden tersebut, Marc Marquez tak terbendung. Rider Ducati itu menjaga jarak aman dengan Quartararo yang berada di posisi kedua. Marc akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 1,398 detik atas Quartararo. Fabio Quartararo sendiri tampil konsisten sepanjang balapan. Meski sempat kehilangan ritme saat bersaing dengan Marc, ia berhasil mengamankan posisi kedua, mengungguli Fabio Di Giannantonio yang naik podium ketiga.
Di Gian Antonio patut diberi kredit. Start dari barisan tengah, ia tampil tenang dan memanfaatkan kekacauan di lap-lap akhir untuk merebut podium. Ini adalah pencapaian penting bagi rider muda Italia itu, yang tengah membangun momentum di paruh kedua musim. Kemenangan ini membuat Marc Marquez kembali diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Meskipun sprint race hanya memberi poin setengah, setiap angka kini begitu berarti di tengah musim yang sangat kompetitif. Sementara itu, Alex Marquez harus menelan pil pahit. Setelah performa luar biasa sepanjang akhir pekan dan nyaris menang di rumah sendiri, ia harus pulang tanpa poin. Tapi satu hal yang pasti, performa Alex Marquez menunjukkan bahwa ia bukan sekadar adik dari Marc Marquez. Dia adalah penantang serius di kelas utama. Marc sendiri menunjukkan sikap suportif. Dalam wawancara usai balapan, ia mengirimkan pesan penyemangat untuk Alex. Dia terlalu cepat hari ini. Saya tidak bisa mengejarnya, kata Marc. Mungkin dia terlalu memaksakan diri, tapi saya yakin dia bisa kembali lebih kuat di race utama besok. Sprint race MotoGP Catalunya 2025 memberikan segalanya. Start yang menegangkan, duel antar bintang, insiden jatuhnya para favorit, hingga momen emosional antara dua kakak beradik di lintasan. Marc Marquez mungkin yang mengangkat trofi di akhir balapan, tapi sorotan tetap tertuju pada Alex Marquez yang menunjukkan keberanian, kecepatan, dan semangat juang luar biasa. Hingga akhirnya harus merelakan kemenangan di tikungan ke-10. Balapan utama pada hari Minggu dipastikan akan menjadi ajang balas dendam. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 masih panjang, dan cerita heroik Alex Marquez belum selesai. Bukan sekali dua kali kena comeback, Bezzecchi akui, cuma Marc Marquez yang boleh sombong. Marco Bezzecchi menjadi salah satu nama yang mulai sering menghiasi podium MotoGP 2025. Sejak putaran kedua musim ini, pembalap Aprilia Racing tersebut seolah menemukan formula terbaik bersama motor RSGP, hingga mampu tampil konsisten di barisan depan. Namun, di balik performa apiknya itu, Bezzecchi harus mengakui satu kenyataan pahit, ia terlalu sering dikalahkan oleh Marc Marquez di lap-lap akhir. Ya, bukan hanya sekali atau dua kali. Bezzecchi setidaknya sudah mengalami beberapa momen comeback menyakitkan dari sang juara dunia 8 kali tersebut. Ia sudah beberapa kali nyaris meraih kemenangan, hanya untuk disalip Marquez di saat-saat krusial. Kendati demikian, Bezzecchi tetap menunjukkan sikap yang sportif dan penuh hormat. Musim 2025 sejauh ini menjadi titik balik dalam karir Bezzecchi. Setelah menjalani musim 2024 dengan inkonsistensi bersama tim VR46, kepindahannya ke Aprilia terbukti menjadi keputusan yang tepat. Ia mulai tampil lebih kompetitif, terutama setelah balapan di MotoGP Inggris seri ke-7 musim ini di mana ia sukses merebut kemenangan perdananya musim ini. Kemenangan itu seperti membuka keran prestasi. Dalam 5 seri terakhir, Bezzecchi berhasil naik podium 4 kali, termasuk 3 podium beruntun di Ceko, Austria, dan Hungaria. Ia selalu menjadi penantang utama di balapan utama, bukan hanya sekadar mengisi grid terdepan. Tapi tetap saja, hasil akhir belum berpihak sepenuhnya. Yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana Bezzecchi selalu berada di depan pada awal hingga pertengahan balapan, namun kehilangan posisi pada saat-saat terakhir, dan aktor utamanya hampir selalu satu nama, Marc Marquez. Contohnya terjadi pada sprint race di MotoGP Jerman. Bezzecchi tampil luar biasa, memimpin sejak lampu hijau menyala, bahkan sempat menciptakan jarak dengan rider di belakangnya. Namun, pada lap terakhir, Marquez datang seperti hantu dalam bayangan, memanfaatkan celah sekecil apapun untuk mengambil alih posisi pertama dan berhasil. Hal yang serupa juga terjadi di Ceko, Austria, dan Hungaria. Bezzecchi memimpin di sebagian besar balapan, tapi kehilangan momentum di lap-lap akhir. Satu kesamaan dari semua momen itu, Marquez menyalip dengan presisi klinis dan timing yang sempurna. Ya, saya melakukan pekerjaan dengan baik, ujar Bezzecchi kepada media. Tapi melakukan pekerjaan dengan baik itu satu hal, dan memenangkan balapan adalah hal yang sangat berbeda. Bezzecchi tak sungkan memuji sang rival. Baginya, apa yang dilakukan Marquez musim ini membuktikan bahwa hanya pembalap Repsol Honda itu yang pantas bersikap percaya diri bahkan arogan karena dominasinya memang nyata. Menurut saya, hanya Marquez yang bisa tidak membumi, mengingat dia telah memenangkan begitu banyak balapan, ujar Bezzecchi.
Ucapan itu bukan sekadar basa-basi. Bezzecchi menyadari bahwa dirinya belum ada di level Marquez, terutama dalam menyelesaikan balapan dengan sempurna. Meskipun Bezzecchi sering memimpin, masalah utama selalu datang di paruh kedua lomba. Kami masih kekurangan sesuatu pada bagian akhir balapan. Itu sebabnya saya merasa belum layak untuk sombong. Saya harus tetap rendah hati dan terus bekerja keras, ujarnya dengan nada realistis. Akhir pekan ini, MotoGP 2025 akan berlanjut ke sirkuit Catalunya di Barcelona, Spanyol. Sirkuit sepanjang 4,6 km ini dikenal tricky, terutama dalam hal daya cengkeram ban. Menurut Bezzecchi, grip akan menjadi tantangan utama di lintasan ini, baik dalam cuaca panas maupun dingin. Baik atau buruk, ini lintasan yang selalu menyulitkan dari sisi grip. Ini akan menjadi ujian apakah kami sudah memperbaiki stabilitas motor yang kami garap sejak awal tahun, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan tim sejak tes di bulan November 2024 sudah berubah, dan kini mereka membawa mindset berbeda dalam setiap balapan. Tes adalah satu hal, tapi balapan adalah hal lain. Di Catalunya nanti, kami akan lihat apakah semua kerja keras itu mulai membuahkan hasil nyata, tambahnya. Sebagai anak didik Valentino Rossi, Bezzecchi tampaknya membawa filosofi sang mentor. Cepat itu penting, tapi konsisten dan cerdas jauh lebih krusial. Ia tahu bahwa talenta saja tidak cukup untuk mengalahkan pembalap sekelas Marquez. Dibutuhkan strategi, ketahanan fisik dan mental, serta sedikit keberuntungan. Di usia 26 tahun, Bezzecchi masih punya banyak waktu untuk tumbuh. Musim ini mungkin belum miliknya, tetapi perkembangan pesat yang ia tunjukkan membuat banyak pihak yakin, sebentar lagi ia akan mulai mengoleksi kemenangan, bukan hanya podium. Untuk saat ini, Bezzecchi boleh saja kalah, tapi ia kalah dengan kepala tegak dan tak kehilangan rasa hormat dari publik maupun rival-rivalnya. Dan ia tahu betul, hanya satu orang yang saat ini boleh sombong di lintasan, Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your